Pada ngapain sih? Asik, hostnya baru. Sosik. Pada ngapain? Sosik, capek. Ini kita ini udah kumpul tuh sering-sering loh. Tapi kali ini ada tamu spesial. Kita sapa dulu dari sebelah gue ini, Natalia. Tidak spesial lagi. Natalia Francesco De Stefanus. Mau salah. Orang mengenalnya L Merchandise. Merchandise. Oh, bukan. Ini yang lo tunggu-tunggu. Ini yang lo tunggu-tunggu kan? Akhirnya Gerombol Media ngeluarin merchandise Neymar Edition. Jadi kita Lanjut. Ya maaf namanya miskomunikasi ya. Jadi kita hari ini, kali ini, detik ini, menit ini mau Q&A nih. Ya, dari followers atau subscriber Gromboys. Ya. Keren banget gak sih? Keren. Pantas gak gue jadi host Ini matiin mic gimana ya? Enggak pantas. Sebelumnya kalian jangan lupa subscribe dulu karena kita mau tembus 100 ya. Iya. Sejuta. Oh, mau tembus juta. Amin. Jangan Ya, nanggung kalau subscribe. terbang, tolong. Iya. Terus jangan follow nanggung. Instagram dan TikToknya Grombol. Di sini juga ada Mr. Papai, dia juga dari bagian Grombol. Ya. Mr. Gundo atau Bang Gundo TikTok ya, sama Nata. Nggak perlu di-follow. Nggak perlu di-follow. Dia juga bagian dari Grombol dan pastinya gue tolong follow Nih, ini nggak usah Instagram juga. gue. Ini nggak usah Ya, juga. follow Instagram gue, Red History Indonesia. Yang unfollow gue kasih 100.000 3 orang beruntung. Iya, yang Tolong unfollow kita kasih follow, aja. ya, Iya. overthinking otak gue. Jersey masih ada 20 kan, kasih aja deh ke followersnya. Iya. Biar gak laku. Follow aja go story-nya. Iya sama Gus. Lupakan Oke, jangan lupa kalian klik Saveria di bawah ini ya, karena Oke. kita mau ganti mic sama ganti perlengkapan pastinya. Sama ganti talent juga. Mau ganti Kita talent, ganti Ali. kemungkinan Egyptian King tuh bakal dikeluarin ya, Egyptian King itu. Oke, langsung aja kali ya, nggak perlu Gas. nggak perlu basi-basa ya. Langsung ya. Kebalik. Kebalik. Sengaja banget ya Pak, salah Pak. Biar di komen Bang Ali ngomong salah. Iya. Terus di komen, Udah Bang Ali, I love you, gitu. udah. Oke, langsung pertanyaan pertama dari @Koko Andriansyah 9650. Pasti ada Apa angka. itu? Capek. Apa Ada itu? angkanya. Hah? Pertanyaannya. Pertanyaannya, Bang Ali kok ganteng banget? Oh enggak. Pertanyaannya, Bang, habis ini request debatin lebih bagus mana, Euro atau Copa America? Gue pengen jawaban dari Bang Nata dulu. Kebalik. Bang Nata dulu. Silakan. Enggak, Bang Dari Nata dulu. expertnya dulu dong. Host. Lu kan sama Hus. host. Kok nggak diusir? Lu bukan host. Ayo. Lebih sulit mana? Copa America sama Euro. Kalau gua pribadi menilai Euro itu lebih kompleks karena tim-tim gedenya lebih banyak. Terus Oke. ditambah mereka itu kan sepak bola Eropa itu based on system. Kalau misalnya kita lihat secara eye test nih, permainan Copa America sama Euro itu kan Euro lebih sistemnya sistematis gitu kan. Kalau Copa America tuh lebih ke old school zaman dulu. Gua ngelihatnya tuh kayak kemarin gua sempat nonton yang Peru lawan Bolivia kalau nggak salah. Iya. Highlightnya doang tapi itu mereka kayak mainnya ke depan langsung Iya, kayak nggak ada ada sistem dan skemanya, itu iya, yang ada. membuat mereka menarik gitu. Iya. Nah, kalau misalnya ditanya lebih sulit mana Euro sama Amerika, gue lebih milih Euro. Euro. Oke. Nah, dari siapa dulu nih? Bang Gundo dulu nggak apa-apa deh. Kalau gua lebih gini, ada dua sisi. Kalau lu bahas permainan, Euro lebih sulit, tapi situasi Amerika Selatan itu susah banget. Lu main di Bolivia, lu main di Peru, lu main di ketinggian 3.800 kaki. 2.800 Bolivia. Iya, Oke. itu tertinggi. Sampai ada Messi yang ini yang sesak nafas. Ya, Ini nanti dia fotonya. fotonya tampilin aja. Mampus tuh di top. Jadi kalau Eropa ditaruh situ, main di situ, dan which is nggak pernah menurut gua. Iya. Itu susah, maksudnya jarang, itu lu akan susah. Iya. Gitu. Jadi perspektifnya ada dua. Kalau lu antar tim jelas lebih kompetitif Eropa secara sistem, Nata tadi bilang. Yes. Iya. Tapi lu kalau bahas sosial, bahas lingkungan, bahas off the pitch, Copa Amerika jauh lebih sulit. Jauh. Gitu. Maka Mbappe itu kemarin Euro itu lebih baik dari Piala Dunia. Lumayan di sono. Ya Gitu tapi aja. ada benernya juga Ya sih. ada maksud gua hal-hal begitu yang jarang orang tahu gitu loh. Iya. Terutama Bolivia paling terkenal ya. Iya. Itu Bolivia, Argentina nggak bisa menang, Brazil nggak bisa menang. Lu mau sejago apapun,
main lawan Bolivia di Susah kandang. menang. Susah menang. Iya. Karena oksigen tipis. Lu selesai main, itu pemain pakai Pakai tabung. oksigen, iya, langsung. Itu maksud gua. Oh, iya. Jadi dua sisi itu. Nah, Lu, Pak. bentar ya Pak, sebelum Bapak gue mau nambahin dikit nih. Asik. Kalau dari gue pribadi, sekarang ini kan mencari pemain kayak Ronaldo 9 itu susah ya. Kayak Ronaldinho itu agak susah. Pemain seperti itu nggak dicari, Li. Muncul. Muncul. Asik. Nah, sekarang ada Bahasa bermunculan. Iya. Sekarang sudah muncul di musim ini. Siapa? Ya Copa America sudah muncul tapi dari Uruguay. Darwin Nunes. Oh. Capek. Enggak, ini beneran. Darwin Nunes mencetak 9 gol dari 7 pertandingan. 9 gol. Di kopanya. Di Kopanya dia mencetak 3 gol. Dari 21 3 gol, 21 pertandingan. 3 gol 2 assist. Gua ngelihat 16 ada tiang. sosok 16 tiang. 16 tiang anjir. Enggak, tapi bener ya. Maksudnya pemain-pemain yang dulunya itu seru kayak Ronaldo, Ronaldinho itu mulai berterbitan dari berbagai negara. Ya, tapi nggak Nunes juga jadi Ya, patokan. ya oke, Nunes gak terlalu kelihatan lah sekarang, nggak dibilang, padahal dia kelihatan banget, tapi dianggapnya nggak kelihatan. Terus kayak ada Endrick-nya Madrid, Enggak, aduh, biasa. terus ada Vini Aduh, dari Argentina. Vinicius di Brazil. Nah, nanti kita bahas, Nanti bahas. oke. Ya, ya. Udah Terus- mau nampol aja rasanya nih. Di Argentina ada pemain-pemain ya masih sama sih. Li, Papa yang Argentina nungguin, Li. kayak gitu ya. Papa yang nungguin Nggak, lah. Jadi lebih sulit mana Copa apa? Sebenarnya Euro. ini agak berat ya bagi gue untuk Oh. memilih salah satu kompetisi ini, Karena karena Nunes doang nih. bukan Oh. karena di Copa itu ada serunya, cuman memang kebanyakan pemain-pemain yang berbintang atau banyak fansnya itu di Euro. Jadi menurut gue sebenarnya Copa sama Euro itu sama-sama bagusnya gitu. Lebih Oh, jadi- kompetitif memang Euro. Jadi Messi nggak pemain bintang. Loh, pemain bintang diangkat sama Messi. Berarti Piala sebenarnya Dunia Copa kemarin America. laki gitu ya. Ngalahin Eh. Prancis. Soalnya jangan jadi Ronaldo fans Framing, ya. framing ini, framing. Enggak, justru gue dukung Argentina lah. Gitu. Gue justru kecewa sama statement Lu gimana, lu Pak? ini. Ya udahlah kalau itu Kalau jelas dari Papa Euro ya? lebih sulit, jelas. Pertama dari kita lihat dari berapa banyak tim yang nyumbang, Ya. pemain-pemain Ya. besar, berapa banyak timnas yang masuk ke Piala Dunia di Euro. Ya. Jadi secara mental, secara kelas, secara liga mereka udah jauh unggul. Mungkin Ya. nggak bakal bisa dikejar ya. Nggak bakal bisa dikejar. Susah. Tapi kalau kita bahas only talentnya aja, mungkin Ya. Amerika better. Iya. Tapi kalau kita Ya. bahas turnamennya, ya kita bisa lihat lah. Ya. Copa Amerika siapa yang menonton juga sekarang. Iya. Apalagi grup cuma 4. Iya. Copa Amerika cuma 4, A, Empat, B, C, ya. D. Terus Itu aja tambahan Amerika. Kalau nggak ada 3 doang. Ya, enggak kan itu kan Copa Amerika semua, Amerika Utara, Tengah, Selatan. ya, semuanya Semua ikut semuanya kan? ikut. Nggak, biasanya kan nggak ikut. Ikut. Iya nggak sih? Ikut lah. Ikut. Ikut. Oh enggak, biasanya Amerika ke Bisa. CONMEBOL. CONMEBOL Oh, terpisah. Makanya oh, Copa sorry, Amerika sorry. itu Oh. sebelumnya 12 tim. Berarti Amerika ini tim undangan berarti. Iya, Oh. jadi beberapa 4 dari CONMEBOL itu diundang Masuk. gitu. Iya. Ya udah. Oke, Oh, jadi iya bener. tadi jawabannya lu Euro, Gua Euro Euro. semua. Gue imbang. gue juga imbang sebenarnya. Secara individu. Masalah gue jawab Imbang. imbang. Masalah ikutin. Nggak Ada gue mungkin udah lah berusaha imbang menjawab udahlah. berbeda gitu. Ngaris. Karena banyak bintangnya di Euro, jadi orang banyak milih. Oke, lanjut kedua dah. Lanjut ya. Lanjut. Pertanyaan kedua dari Zair Zen, Weh, Eh. Mahir Zen maksudnya. Angkanya mana? Nggak ada. Nggak ada Oh, angkanya. nggak ada. Sehat berarti dia. Hah? Sehat. Sehat ya, ya. Mau gitu ganti Min surname tuh mau. bahas. Maaf ya Pak ya. Zulkarnain ingat kemarin. Jan Emery jadi Zulkarnain. Min bahas tentang apakah Euro lebih susah dibanding Piala Dunia. Ya, anjir, baru Ini tadi. karena khusus Piala Dunia, tadi ada yang bahas Piala Dunia ya. Kita serahkan ke Bang Gundo dulu. Ini statement Bape juga. Ya kalau kita bisa lihat kalau Euro lebih sulit, Prancis di Piala Dunia 4 kali. Ya mungkin base Mbappe gitu kali ya. Dia di Euro Prancis itu tahun 2000. Ya itulah pokoknya lah. Iya, pokoknya Seingat gua 2. 92 Gitu, ya? cuman- kalau nggak salah 92 Prancis benar. Ya, tetep ya Piala Dunia tuh mau dibilang Eropa itu lebih sistem atau lebih bagus, tetap Piala Dunia itu selalu menghadirkan kejutan dan juaranya juga pun terbagi gitu loh. Iya. Di Amerika Selatan menguasai dengan Argentina, Brazil, Uruguay Iya. gitu. Uruguay masuk. Masuk Uruguay. Iyalah, itu Nunes. itu gua nonton tuh tahun 38 tuh gua masih ngikutin dulu tuh. Bokap World gua, Cup bokap pertama. gua. World Cup pertama gitu. Anjir. Jadi ya tetaplah magic Piala Dunia dengan kejutannya itu nggak akan bisa dikalahin. Setiap tahunnya pasti ada tim-tim yang
seperti kemarin Maroko Iya. gitu, ngalahin Spanyol, ngalahin Portugal, Iya. menggagalkan Iya. last dance Ronaldo. Bener. Itu udah cukup lah Iya. mematahkan omongan Mbappe. Ronaldo kan last dance lah. Next Piala Dunia dia ada. 2022. Next Ya, Piala di Dunia bench. gue feeling Ronaldo Di bench. nggak bakal dibuat kayak Ronaldo Messi ini bakal punya. ya udah nggak ada. Enggak kata Dev ini kalau Euro sama juara World Cup mau diadain ketemu juara Amerika, Itu Copa final Amerika. Asima. Iya. Udah menang Argentina itu kan. Ya, Terakhir. sudah pernah dibuat. Iya, 3-0 maksudnya ini kan ya. ini kan mau ketemu kalau juara lagi nih, Iya. Argentina juara, finalisima itulah last dance-nya di situ ceritanya nih. Oh, iya, mungkin bisa jadi. Ini last dance sampai semua dance di dunia mau di dance dijogetin Capek sama last mereka. dance. Berarti nanti Capek. bakal ada Nunes Haaland. Capek nih orang. Oh, iya. Haaland nggak bakal masuk, Li. Norway nggak bakal masuk. Nggak masa Gila. masuk. Haaland tuh bakal jadi kayak George Weah, Iya. bakal jadi kayak pemain yang Joshua top. jauh Haaland. Bukan maksudnya kayak negaranya Negaranya gitu. gitu. Negaranya nggak bakal dia bergerak pemain bagus kemana-mana. tapi nggak berasal dari negara Siapa yang Haaland? Pemain bagus dari mana? Iya. Tapin. Ya nggak apa-apa. Back to back Premier League. Ya udahlah. Pokoknya gini. Gitu. Sekarang kita bahas Piala Dunia lagi ya. Iya. Piala Dunia itu kita lepas dari sepak bolanya aja. Piala Dunia itu adalah turnamen olahraga terbesar dari semua turnamen yang ada. Iya. Apapun lo mau ngomong Super Bowl, lo mau ngomong NBA, Apa tadi? baseball, World semuanya itu Piala Dunia World Cup itu terbesar. Yes. Dan Event olahraga. bener kayak dia tahun lalu ada Maroko, sebelumnya ada Costa Rica. Iya. Jadi selalu ada kejutan-kejutan dari negara-negara yang kita bahkan pemainnya paling satu yang kita tahu. Iya. Gitu. Siapa? Ya, kalau Maroko siapa coba? Tim kuda hitam ini. Di gitu Costa loh. Rica muncul nama Keylor Iya, Navas Keylor Navas. Oh iya. gitu. Yang Ada di Maroko. Terus di Maroko 2010 dengan Uruguaynya Diego Forlan, Edinson Cavani, Luis Yes. Suarez, Iya. Fernando Muslera, Bener. terus Sebastian Martin Cuates. dan itu 2010 Ghana sampai ke perempat final. Quarter ya? Iya, Itu quarter. Nicolas Sule quarter. Muntari, Asamoah Gyan. Asamoah Giant. Gagalnya kan gara-gara handnya. iya. Ya. Ya, tapi Gian ya nggak bisa maksimal di penalti Iya, kan. memang. Gitu. Iya, bener. Jadi Gian nggak jangan ngamuk-ngamuk Gian ya, tolong ya. Di 2002 ada Turki sampai semifinal sama South Korea. Ya, Tapi itu menurut inilah, kalian- sampai Capek Korea ya, itu kan tuan Iya. rumah. Tapi Sama menurut Turki. kalian itu World Cup paling seru tahun berapa? Gua personally karena 2000 Ini berarti kan ini di lu kan pasti Iya, lahir iya, di iya, era iya, yang iya, berbeda sama iya, kita iya. gitu loh. Gue dulu ya. Iya. Gue personally karena di 2020 kemarin gue akan nonton. Gue sibuk kerja waktu itu. Oh. 2022. 2022. 2022 sorry. Piala Dunia 2022 gue sibuk Sabar, kerja waktu itu. Terus gue akan nonton. Jadi personally gue masih 2010 lah. 2010. Vibesnya dapat banget. Kalau 2022. Gua ya 2022 juga oke. 2006. Gue Kenapa? masih nggak bisa move on. Piala Dunia 2006. Italia. Itu yang juara Itali yang Iya, disudut gini. Materazzi kan. Lu lihat sisi sebelum Piala Dunianya, Calciopoli nendang sepak bola Italia Itali gila-gilaan, jauh Juve, hancur. Milan semuanya hancur. Ya. Sampai Marcelo Lippi ngumpulin semua pemain, kita buktikan kepada dunia bahwa Iya. kita ini negara terbaik. Totti dipaksa. Lu- Totti cedera dibawa dipaksa. Cotti itu cedera, dibawa sama Lippi, Ya. main. Dan lu lihat match per match Italia, kebobolan cuma bunuh diri dan penalti Zidane. Iya. Ya. Lu lihat dan Jerman dan dilibas. satu momen yang gak akan pernah gue lupa, gue sampai nonjok TV. Itu waktu Italia lawan Jerman, Del Piero golin. Wah, Itu mewah gue itu. tonjok TV, gue tinggal. Itu golnya Saking keren senengnya banget gue. Ya. itu. Golnya keren Dan- banget itu. Lu lihat Gila. counter attack-nya. Del Dan Piero. kemarin mirip golnya. Zakani kemarin iya, juga Zakani kan? iya, Iya, mirip soalnya. gitu. Sorry, Oh, Kri- iya. Karena Kri- kalau lu tahu rivalitas Italia sama Jerman, Ya. Iya, Jerman keras. tuh ketemu Italia abis. Tidak Iya. pernah menang di turnamen. Bukannya rivalnya Itali England ya? England nggak ada rival. Gak ada rival, ada. Enggak waktu Paling Gua sering baca ketemu, waktu paling sering di ketemu Euro. Prancis dan sama kalah terus. Kalah. Gagal lolos. Kalah, dulu, gagal. udah. siapa Itali? Inggris. Inggris. Nggak ada Enggak, rival maksudnya musuh Jerman siapa. Itali sering ketemu menang siapa? Itali. Kalau di turnamen ya, Itali Ah, selalu Itali. mengungguli Kalau sama Jerman. Inggris? Iya. Ya apalagi. Inggris nih kalah sama semua Kalah tim. juga. Inggris kapan sih sama semifinal sering gitu? Ini orang Padahal zaman dulu masih ada Guys, Scholes, Iya lihat kita ada- kocak ya. Gerrard, Beckham. Ya lu lihat 2006 abis kok. yang fans Inggris heboh Lampard itu. Iya. Ya, Sama itu Neuer. sama Iya. Jerman. Ya lo kalau fair-fairan secara permainan juga kalah. Jauh, jauh. Sama Jerman. Jauh. Cuma Lu karena ingat nggak? Lampard keluar lagi Lu terus ingat nggak? bakal berubah game. Terus yang itu tai. Italia Jerman yang selebrasi ikonik Balotelli. Kan dia Yang yang gua kayak Hulk. kemarin di TikTok Itu bukan di lawan TikTok Inggris. Itu lawan lawan iya, Jerman. Italia Gua lawan gua nih Jerman. ngasih tahu lu, Italia sama Jerman itu, sorry, antitesis Jerman itu Italia di turnamen dari dulu.
Ya. Akhirnya terpecahkan. Oh iya Itu iya. di 2016. Inggris sama Skotlandia. Waktu Euro 2016. Itu pun adu penalti. Sebelumnya Italia dalam kondisi jelek lawan Jerman menang. 2012 timnya jelek. Tapi lawan Menang. Spanyol selalu kalah Itali. Ya ini Ya. udah ini nih Ya back udah, to jadi terakhir intinya itu momen yang paling gua nggak akan pernah lupa. Italia lawan Jerman. Gua nonjok TV, gua tinggal, gua saking senengnya. Karena Jerman itu ngegempur abis Italia. Fabio Grosso ya. makin nyerang Jerman. Itu kanselir Jerman sampai nangis-nangis di tribun. Semua petinggi Jerman nangis pas begitu Del Piero gol. Jermannya kuat juga. Jermannya kuat. Parah. Jadi itu gua nggak akan lupa. Sama Inggris gak ada apa-apanya. Dan Prancis wah dari- Prancis juga sedih gitu. Walaupun 2022 juga spesial, tapi 2006 menurut gua the best. Karena juara Iya, Itali. Itali juara, Kalau prosesnya. Prancis yang juara gue juga 2006. Iya sih. Anjing lah. Gua ya Piala Dunia, another level lah. Ini bisa dibilang tim-tim dari terbaik sedunia yang bermain di satu turnamen. Terus kalau dibandingkan dengan Euro apa coba negara yang nggak ikut Euro? Ya, Negara gede. Belanda Nggak sempat ada nggak ikut terakhir tapi jarang. Ya jarang. paling nama Iya. negara yang bisa disayangkan nggak ikut Euro San Norwegia doang kali. Marino selalu langganan. Langganan gol. Ya kan? Paling Norwegia doang. Ya Kan? Norway. Ya maksudnya skalanya sangat kecil Nah, ya. bandingkan sama Piala Dunia, Italia sempat nggak ikut. 2 kali berturut-turut. Belanda sempat nggak ikut. Iya, betul. Ya kan, dan itu ngumpul dari benua Asia, Eropa, Amerika Selatan, dan ya kita bayangin di satu turnamen ada beberapa style of sepak bola. Amerika Selatan dengan Iya. gayanya, Eropa dengan sistemnya, Asia dengan nothing tulusnya, Iya. Jepang, Korea, gitu-gitu. Dan ya sulitnya Parah sih. vibes-nya another level Piala Oke, Dunia. parah Jadi lah. nggak ada tandingan. Golnya, Oke. selebrasinya, Yes, penontonnya, Ya betul. trofeonya, Itu ya itulah. tifonya. Wah, semuanya Jadi Piala Dunia tuh. statement Ya, Mbappe Mbappe ini kemarin- hanya karena sakit hati kalah kemarin Argentina Gila itu Mbappe loh. aja. kemarin sampah. Openingnya kita tunggu. Euro apa kemarin openingnya? Keren banget, Pai. Goblok. Sampai kerennya nggak nonton. Goblok anjing Jerman tuh. Oke, Oke, sekarang lanjut dari gue ya. lanjut. Lanjut. Biar- Oh, enggak usah. Enggak usah. Udah Kalau kan gua- host next. Lo kan host Udah waktu. satu aja dah. 2000 berapa? Ya pokoknya intinya gue setuju dengan statement ini. Euro lebih susah dari Piala Dunia. Oke. Karena tim-tim Udah, atau udah. negara-negara Nggak yang butuh ikut statement ya. Kenapa? Kenapa? kalau Euro itu udah pasti negara-negara yang maju, yang bagus dipilih. Kalau World Cup mah ya walaupun ada Nggak dipilih, Maroko, ada kualifikasi juga. Hah? Kualifikasi juga dong. Iya kualifikasi, tapi negara-negara yang bagus Pak. Sekarang aja Euro ya negaranya bagus semua. Walaupun memang dari kedalaman skuadnya turun performanya, tapi kayak Perancis, Inggris, ini kan memang lagi bagus-bagus. Spanyol, Jerman. Jadi menurut gue setuju kalau ini. Dah, Oh lanjut iya, ya. Piala Dunia 2006 tuan rumah Jerman itu makin gue seneng. Iya, tahun lalu Eh, Jerman 2006. Gila Tahu itu. dia, dia Enggak tahu lah, enggak ngikutin apa ya. belum lahir. Curang Belum diseruduk Gua umur 7 tahun. Selanjutnya Dan bahasa umur umur sih. dari @uzulfikal jauh hari Basir 391. Anjir ujungin angka lagi ya. Ya, namanya udah sepanjang itu pakai angka. Makanya bayangin. Berat juga. Iya. Bang Uzul, tolong ya ganti nama rename-nya ya. Terus. Diganti jadi Egyptian King. Jadi Egyptian King mau salah. Bang, bahas kiper terbaik di Euro 2001. 2024. Ya udahlah. Nah, Donnarumma. Tahu lah semua lah. Donnarumma. kalau gue ya, Capitano, kalau Maestro. gue kipernya Spanyol, Unai Simon. Ngapa-ngapainnya kagak. Iya. Terbaik Lawan- apaan? Lawan kemarin? David Raya yang terakhir. Enggak, bukan yang terakhir. Lawan yang Itali. sebelumnya. Lawan siapa sebelum Itali? Ronaldo. Lawan Itali. Itali minim serangan. Apaan sih? Lawan Itali Pai, keren pai, nggak banget. nonton. Nggak nonton. Tanya Basya itu loh di belakang kamera. Aneh nonton nggak? Basya lagi. Itali Spanyol di sini nonton nggak? Unai Simon gimana? Emang apa Unai Simon? Bagus nggak? Bagusnya Parah. ngapain? lu Sebelumnya bandingin Donnarumma. pertandingan awalnya juga. Tapi dibanding sama Donnarumma, Ya gue Donnarumma sih. Lo ada Donnarumma, Ya. ada Livakovic kemarin, Yes. istimewa. Ada Mamardashvili Georgia. ya. Kenapa lo harus milih Unai Simon yang nggak diserang, hampir tidak diserang sama Itali? Ya sebenarnya gue bingung ya antara Biar skena. Banyak kan Severaya kemarin lawan Albania daripada 2 game Unai Simon. Iya sebenarnya gue bingung sih ada 2 kiper yang bagus, Donnarumma sama si Johar. Apa? Sama Unai Simon. Johar. Kalau lu mau skena, pilih Ter Stegen. Iya. Itu bench terbaik. Tapi Donnarumma juga top sih.
Setuju gue. Setuju. Kalau Italia ngelangkah jauh, kiper of turnamennya pasti Donnarumma. Back to back lo bisa MVP Donnarumma. Tapi Kalau kebobolan lawan Spanyol kok. Terus Bagus. nggak boleh kebobolan, manis. Unai Simon menang. Ya Jawab kan belum ini. bunuh diri. Capek juga nih orang. Next nggak penting. Udah lanjut. Ya kita sepakat Donnarumma semua. Iya. Lu Unai Simon. Enggak, gue Donnarumma. Yang Donnarumma yang sempat diperdebatkan sama Ole karena kapten gak bisa protes. Oke. Ini nggak jalan aja Ini itu. gue mau jawab dulu ya. Ini dari @mind syndrome 98. Dua Mind syndrome. Ya. Apa ini penyakit jadinya. Iya, Star Makanya. Syndrome. Down syndrome. Capek gue namanya. Terus. Bang Gerombol yang ganteng. Next prediksi pemain yang bakal jadi top skor di Euro 2024 dong. On Morata. goal. On goal 7. On goal. On goal. Top 9 score. gak sih sekarang? Iya. Kagak kemarin Belanda on goal? Iya. Ini kan Nambah lagi, Bay. 6 kan? Enggak, Habisnya lebih. Turki itu udah dan 6. Madsen Iya. 7. Satu lagi siapa coba? Malen. Malen. Di 7. Malen atau Madsen? Malen ya. Malen. Ya 7 lah, 7. Ya udah. Tapi top skor sekarang agak aneh sih. Iya. Siapa sekarang? Musiala 2, Lu enggak, Musiala, full sama crook. Fulkrug 2, Gakpo, Terus, Fulkrug, striker Musiala. Georgia Musiala. juga 2. Terus Iya, ini itu Matsuyama Lukaku kalau nggak ada VAR 3. Iya. Ya, Offside. 3 Ya offset udahlah, semua. itu lihat di konten Gerombol aja tuh pilihan-pilihan kita. Kalau Iya. gua Kayaknya sih kalau top skor gue Musiala ya. Musiala. Karena Gua- Jerman bakal melangkah. enggak, kalau agak gue beda, panjang. Pak. Gua Gua Gakpo. kemungkinan bakal Morata, Pak. Morata lagi on fire juga, Pak. Gua Morata berapa gol? 1. 1. Terus ya emang turnamen nggak banyak sih. Iya. Paling Banyak. top skornya 4 Iya. gitu. gua mempertimbangkan Fulkrug sih. Fulkrug. Salah gue. Cody Gakpo lah, Bos. Gakpo 2. Gakpo 2. Memphis 2. Ah? Memphis 2. Dengerin dulu. Dalam Euro ini, Gakpo 9 game 5 gol. Selama Euro. Selama Euro. Tidak ada pemain yang lebih banyak gol daripada Gakpo. Bentar, kan 2021 Belanda nggak lolos Euro. Selama Euro. Euro apa ya gila-gila kualifikasinya lu bawa mulu sih? Beda, lu kualifikasi sama Euro beda lah. Kualifikasi Euro. kualifikasi. Iya lah. Makanya dihitung. Lukaku Itu top Skauka. scorer lah 14 gol. Iya, Lukaku lah terbaiknya. Skauka yang ngomong. Tidak ada pemain lebih banyak gol daripada si siapa namanya? Gakpo. Pemain Liverpool Selama- iya. Selama ini ya kualifikasi Euro. Kualifikasi top scorer Lukaku. Lukaku. 14 gol. Wah, berarti Skauka gimana nih? Mungkin Iya lu, dia Ini- fans Gakpo garis keras dari ini Feyenoord kali. mungkin source-nya bukan dari Skauka. Iya. Dari Red History Indonesia. Iya, udah. Enggak, ini bener dari Ya udah Skauka. next. Jadi menurut gua antara Ya, Gakpo mempersingkat atau waktu. Morata. Gua kalau Baru menit dibakar Mbappe abis ini kalau Iya. Mbappe bener. Di-call semua itu. Gakpo. Hat-trick. Pak. gua hat-trick. mempertimbangkan Fulkrug karena dengan midfieldnya Jerman, Gundogan dan Kroos, gua pikir Gundogan. bakal dimanjain dan Fulkrug dan dia eksplosif banget, bisa memanfaatkan peluang sekecil mungkin. Cuman jangan ditaruh 90 menit aja kalau Iya, main. Kayak iya. Wolves aja ya. Selama Gundogan nggak Nagelsmann kelihatan. pakai Weird sama Musiala, Fulkrug tidak akan pernah main. Iya, susah. Enggak, Iya sih. ini sebelum kita Mempertimbangkan lanjut, dong. sebelum kita lanjut pembahasan ini, coba kita bahas dikit dong. Ini pasti yang nonton ini mau tahu nih. Toni Kroos di Euro 2024 ini permainannya gimana? Bagusan Gundogan lah. Toni Kroos Bagusan Gundogan. dia memberikan Bagus. Lo passing-passingnya. gini, Toni Kroos itu jaminan rating 7. Iya. Minimal itu ratingnya 7. Iya, Dari 7 10 udah itu aman. dia setiap main kayak gitu. Jadi lu Setiap jangan main kayak gitu, Pak. jangan expect something gitu. Enggak, lu pemain yang- kalau ngejilat maksud gua tuh yang iya. yang jangan terlalu kelihatan lah ngejilat Tiba-tiba Madridnya. jangan Toni Kroos. Bukan ngejilat. Iya, Toni yang Kroos lain tuh juga. bagus Kalau banget lu bahas Toni Kroos, Andres Christensen 100% passing rate sukses, nggak ada yang bahas. Iya. Gitu loh. Maksudnya gini, passing itu lu lihat passingnya kemana. Hmm. Gitu. Kalau passingnya Kroos ke De Bruyne, nih. Ya. Jadi ada passing direct, ada passing resiko. Passing Kroos itu ya bagus gitu, Shot akurasi dia salah satu terbaik. Tapi lu bisa lihat dia tuh ke belakang, ke tengah, ke Iya. samping. Kecuali De kayak Bruyne memang bisa assist kayak Vinicius. Yang kayak Vinicius Ya, Kroos. sebanyak-banyaknya lah. banyak lah De Bruyne. De Bruyne. Kayak gitu. Sebelum Kroos Ya, heboh itu. orang. De Bruyne Itu tuh passing resiko namanya. itu penetrasi, asis penetrasi yang motong ke tengah Itu De Bruyne itu dah. keahliannya De Bruyne. Sama McAllister juga Sekarang. pernah kayak gitu. Nah, lanjut ya. Ditarik lagi. Iya. Kepala gua kenceng. Suruh sawah, Pak. Lanjut pertanyaan terakhir ini ya. Oh 5 doang. 5 Oke. doang Ya, makanya. waktu. Oke. Ya, lanjut. Dari
IQ BLLL bisa dikatakan Iqbal 2135. Iqbil, udah pakai I pakai Iqbal, Pai. Iya Iqbal yuk. Dari Kocak banget ini video, sumpah. 2135 Heeh. bahas Copa America, Bang. Bang Gundo. Dari Papai dulu. Papai belum pertama nih tadi. Enak banget mau terakhir mulu. Silakan. Copa America A Argentina, B Uruguay, C Uruguay. Bahas Copa America. Ini dibahas. A grup A Argentina. Iya. Punya Kita A search punya ya. Argentina. Lu searching aja lu searching aja kan lu enggak D- ngikutin Copa D America. punya Brazil. C apa B sih Uruguay? Jadi setiap timnas besarnya itu terpisah. Jadi kalau bahas Copa America ya punya mereka. Ya. Setiap mungkin kemungkinan besar ya, nggak ngomong pasti. Kemungkinan besar Argentina juara grup, Brazil juara grup, Uruguay juga juara grup. Ya paling kagetan-kagetannya dari Paraguay atau dari ya mungkin Amerika kan sekarang lumayan skuadnya lumayan ada di Eropa beberapa pemain kan kayak Pulisic dan lain-lain. Jadi kalau lo bahas Copa America ya kemungkinannya lebih besar dari Euro. Maksudnya kemungkinan ini ya, kemungkinan tim-tim yang besarnya itu melangkah jauh itu sangat besar kemungkinannya Copa Tapi America. Brazil, Pak, kemarin seri. Ya ini timnas overrated dengan para striker overrated seperti Vinicius, Ya. seperti Dan- Rodrigo. dan- Udah cukup mau Vinicius Dan capek. dan gini 30 pertandingan 3 gol untuk timnas. Dan gini. Ini Kan ada kan kemarin statement Ronaldinho yang bilang bahwasannya gue nggak bakal nonton Brazil Kok? karena skuadnya Iya. kayak gini. Terus terlepas dari menang atau enggak, juara atau enggak, gue nggak bakal merayakannya nanti. Terus ini skuad paling jelek selama Brazil ada, Betul. kata Ronaldinho. Betul. Menurut kalian gimana? Betul, setuju. Paling jelek katanya. Iya. Tapi bentar nih, sorry sebelum Ya enggak nyambung. lah. Sebelum skuad ini jelek parah loh. Iyalah. Ya maksudnya mungkin setelah generasi dia, generasi ini sampai sekarang nih berantakan sih Brazil. Iya emang Berantakan berantakan. Neymar nggak Brazil ya kan? Cedera ya? Ya Neymar doang itu yang nyelamatin Iya. sendiri. Neymar tuh GOAT Brazil menurut gua. Kalau nggak ada Iya. dia habis nih tim. Habis. Iya. Dia sama Thiago Silva lumayan lah. Iya. Sebagai pertahanan Jadi doang. Paqueta nggak bagus. Lo Paqueta joget sama Kesel sana ya. Tahun judi. timnas Brazil itu kalau Argentina kita nggak usah bahas lah. Yang gue lihat pelatihnya biasa aja. Nah ini Siapa? tadi yang sempet nanti Scaloni. kalian tonton di konten Inggris Southgate. Scaloni tuh bonding sama pemain gitu. Sehingga Iya. pemain tuh bisa enjoy sama dia. Dan dengan Messi dengan segala macem. Dan skuadnya pun yang sekarang nih nggak banyak berubah. Hampir semuanya sama. Lalu ya Argentina udah menurut gua bakal juara lagi. Bukannya to Messi back. yang bikin Back to back. harmonis. Enggak, pelatihnya lah Bukan gini. Argentina itu keunggulan Argentina yang gue lihat porosnya di Messi. di Messi. Jadi 10 pemain lainnya dan bench pusatnya ke Messi. Ini perbedaannya Maksudnya Argentina. Nggak ada perbedaan. Enggak, Argentina Ini sama Argentina, Portugal. ini Argentina, Ya, nggak ada perbedaan. Bukan. Ini kita lagi bahas Argentina, nggak usah bahas banding ke CR lagi atau kemana nggak usah. Kasihan Capek. Porosnya itu Messi, yang Ya. 10 pemain lainnya effort gimana caranya ini Argentina dan Messi-nya itu jalan melangkah jauh. Yang kita lihat kemarin juara. Scaloni itu jadi lemnya. Jadi Ya. lemnya 10 ini ke Messi gitu. Gimana caranya sistem dia jalan dan Messi pun ada ini. Maksimal. Ada maksimal. Hmm. Ya anggap kita bisa lihat pemain clutch-nya bukan Messi emang, Di Maria. Di Maria ya. Di Maria kita bisa ini. Argentina bersyukur punya Di Maria. Ya, luar Ya. biasa. Bukan Messi. Underrated. Bukan Messi. Pemain clutch-nya. Clutch. Clutch ini Oh. yang bantu pembeda. lah. Ah, pembeda. kita bilang Iya. underrated lah di Oh, Argentina tuh. iya, Dengarnya pemain Di kelas. Maria gitu. Iya. Jadi walaupun porosnya di Messi tapi yang 10 ini daya juangnya jadi jauh lebih Iya. jauh banget. Dan Scaloni itu jadi lemnya. Scaloni ya mungkin karena muda juga ya, nggak Iya. terlalu muda, terus bisa dekat sama pemain, Bondingnya oke. bondingnya ini. Ya mungkin bisa dibilang kayak Pep di zaman Barcelona 2008 2009 gitu. Iya. Yang Kayak pengikut De yang Paul, lo bilang mati Paredes. gitu. Ya, dan lu lihat match tadi pagi itu Oh, Argentina main ya tadi pagi ya? Main. Berapa? Ini kita 1-0. tag di tanggal 26. 26 Yang itu cetak gol siapa? Lautaro Asis? nggak ada. McAllister Enggak nggak main? ada McAllister, Nggak enggak ada, ada. Ngeset Jadi out of ini yang stock. gue Udah nyambung dari lolos. omongan Papai. Itu match tadi bener-bener bola ke Messi. Gimana caranya Messi Iya. dapat bola, didukung sama semua pemain, dikasarin sama Chili, semua pemain ngeberantemin
pemain Chili. Chili. De Paul, semuanya Wah, bener-bener. seru banget berarti. Dan apa satu lagi, Messi World Tournament dari World Cup sampai Copa America tidak pernah diganti. Iya. 120 menit main. Main. Tadi 5 pemain ganti, Messi aja bakal diganti. Nggak bakal diganti emang. Itu yang tadi Papai bilang, dia God dan semuanya itu ngedukung. Keputusan pelatih semua diokein, tapi untuk Messi. Itu, dan itu tidak ada di Brazil. Kalau lu bicara secara talented, mungkin Brazil sedikit lebih unggul. Benar, setuju. Tapi pelatih secara jelek. Lu lihat kemarin Brazil lawan siapa? Ekuador ya? iya. 0-0. Ya, sering. Itu hancur, semua striker egois, mau cetak gol, mau show off. Yang namanya Vinicius, Rafinha, Rodrigo berebut pengen Parah. action. Iya. Dan ini Vinicius lu lihat statistiknya di timnas 30 Berat sih. game 3 gol. Kurang Berat banget ya. berat banget. All Brazil ya. Iya. Gitu loh. Artinya ditambah lu pemain tengah yang sangat jelek, Paqueta tuh Nah, overrated. itu mungkin bisa jadi Bang Gundo. Bukan, lu kalau Nggak Messi- ada yang Messi pemain ngesuapin, tengahnya. nggak ada. sebelum McAllister ini siapa? McAllister, De Paul, Paredes itu bukan pemain kreatif. Iya. Bukan, jangan Enzo, samakan Vinicius Enzo. dengan Messi. Maksudnya Vinicius itu nggak ada yang nyuapin. Bukan, Messi emang nggak nyuapin. nggak nyuapin. Enggak, Sekarang emang kan Messi emang punya playmaker yang bagus Argentina kan enggak? Enggak, maksudnya Tapi gini loh, Kita paham lagi nggak sih? bahas Messi itu disuapin sama Argentina. Suapinnya Segala. beda, Li. Dan Messi itu punya kelebihan yang lebih dari yang lain. Iya. Dribble yang ini. Another level lah. Another Iya, level. makanya jangan sama Enggak lah. Vinicius Bukan. dengan Messi. Jadi ya ini buat para Bukan fans, itu. para penonton yang selalu bilang Vinicius next Ballon d'Or, next penantang. Iya. Lu belum di level itu, lu kalau di timnas lu jelek gitu. Lu egois lu itu tidak membawakan lu assist. Lu lihat di Piala Dunia kemarin, Vinicius bisa apa? Nggak ada ketolong Neymar semua. Nggak ada, semua ketolong Neymar. Iya. Gitu. Terus di Copa America sebelumnya nggak ada juga. Terus kalau bisa bertanya nih, apa yang salah dari Brazil? Pelatihnya kah? Salah satu. Hmm. Dan regenerasi pemain, lu lihat deh lini depannya kayak gitu. Iya. Egois semua. Kita nggak bicara talent mereka. Iya. Egois semua. Semua. Di klub mereka oke lah. Ya oke. Mm-mm. Lu lihat tengahnya. Semalam pakai siapa dia kemarin? Kita lihat ya. Seingat gue Bruno Guimaraes, Douglas Luiz nggak main. Guimaraes, Gomez ini mainnya di Wolf. Nggak tahu gue inti Iya. atau enggak. Gomez. Terus? Paqueta. Itu 3 Tengahnya. pemain menurut gue bukan tier 1 Brazil, pemain yang biasa banget. Tapi sekarang mereka emang nggak punya midfield. Emang nggak punya. Tapi udah lolos itu. Lu lihat backnya Danilo masih. Enggak, tapi udah lolos belum Brazil? Danilo ya? Belum, Mbak, Belum, pertandingan baru pertama. 1 poin. Oh. Militao, Ada. Marquinhos oke. Alisson apa? Alisson masuk lah. Arana, lu bayangin ya ada Arana. Mungkin lokal kali. Iya, Apa kita main di Liga mana? coba biar kita enak, kita lihat bench ya, oke? Ederson cedera, nggak ikut. Iya. Iya, makanya. Ada Gabriel Magalhaes, itu harusnya dikasih kesempatan. Bremer Juve, Gabrielnya Arsenal. Pereira, Andres Pereira, Douglas Luiz, Ederson, emang jelek juga sih ya, deh bapuk deh emang. Gila, skuadnya enggak kayak Kuoto dulu, Wendel ya Brazil. udah aja. Tim utamanya yang paling kuat ya. Iya, iya. Bek kirinya gua nggak tahu tuh arah. Ya udah gitulah intinya Copa America. Oke, Terus dari juga Nathan. ini dong kasih honorable mention James Rodriguez. 2 gol kemarin ya. Lawan Bolivia. Masih ada bukan itu ya? orang ya. Masih. Cuadrado mungkin James masih ada kali. Rodriguez. Masih gua James assist 2 kali, 2 assist. Ya Kan. Kolombia ini udahlah. Oh, Vargas Kolombia. masih ada tuh. Ada Anjir. James ada. Paling bagus setelah Uruguay. Secara skuad paling bagus Cuadrado. itu Uruguay menurut gue. Hah? Uruguay. Karena Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Apa anjing? Nunes Karena Pak, Nunes aku gak ini. ada. Cuadrado nggak ada. Nunes lagi bagus di Gue Uruguay. lagi bahas Pak. skuadnya bukan mainnya. Nggak ada. Anjir, Ospina aja masih ada di bench loh, bayangin 48 umurnya. Siapa? Ospina. Enggak mungkin 48 gitu. Nggak bercanda. Ada Luis Diaz. Aduh, overrated. Ya, itu Jangan pasti bilang lah. Luis Diaz, Lucito. Ya, capek. Lucito Luno. Tau gak gara-gara apa yang panggil Lucito? Gara-gara yang Irsian sih yang bapaknya diculik tuh. Bukan. Itu kan meluncur sama Lucito dari situ. Nama panggilan rumah. Oke, jadi udah, Bang udah. Nana gimana? Udah itu aja. Oke. Itu Bahas aja. Copa Amerika udah diwakilin sama Oke, Bang Oke, Bro. kalau gue ya sama sih sebenarnya Copa Amerika ini seru, cuman ya karena Lu kan bilang gak nonton, suruh gimana, Pak? seru itu dalam Nggak, artian coba. Nggak, gue gak paham gitu loh. Ya, Nggak mungkin nonton. dia
nonton dari ikut live score, ikutin ya. aja. Parley. Gua nonton, terus memang gua lihat regenerasi pemain-pemain sekarang ini kurang seru kayak dulu. Oke, siap. Cuman dia ikut bersaing lah. Oke, jadi itu pembahasan dari kita ya, dari Bang Papai, Bang Gundo, Bang Nata. Terima kasih yang sudah tanya. Kalian semua tetap komen di komentar ya. Pertanyaan-pertanyaan yang bakal nanti kita bahas di konten episode selanjutnya. Oke. Buat kalian semua jangan lupa subscribe YouTube-nya Grombol, follow Instagram dan TikTok Grombol juga, sama ini Papai juga udah. Terus Bang Gundo TikTok-nya ini ya, jangan sampai lu nggak follow ya, langsung follow sekarang. Nata juga bagian dari Grombol, dan pastinya gue follow Instagram ya. Instagram gue follow, tolong Red Sister Indonesia. 1, 2, 3. Let's go. Jangan lupa kalian Let's go. Sampai dia belum. Thank you guys.